Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa sama Nana juga dia menghampiri kepada polisi, dan di sini Dewa juga ngomong kepada polisi bagaimana caranya kalau supaya mama saya bisa bebas dari penjara ini, kata Dewa kepada polisi. Lalu polisi juga dia mengatakan kepada Dewa, satu-satunya jalan tiada lain supaya tuntutannya istrinya pengacara sama tuntutannya Pak Fajar bisa mencabut tuntutannya, bisa ibu kamu bebas dari penjara, kata polisi kepada Dewa. Dia juga langsung pergi untuk menuju ke rumahnya istrinya pengacara. Lalu di sisi lain di sini di kantornya Pak Nopal, di sini pas lagi ngobrol sama si Kelvin alias si Wilson, tiba-tiba datanglah si alias si Latel. Si alias si Latel juga dia pamitan dia akan ke kantor polisi untuk membesuk para buana. Lalu di sini juga Pak Nopal juga nanya kepada si alias si Latel, kenapa kamu membesuk para buana, kata Pak Nopal kepada si alias si Latel. Di sini juga si alias si Latel juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Nopal. Singkat cerita di sini si Wilson juga alias si Kelvin juga dia mengizinkan si alias si Latel untuk ke kantor polisi. Lalu di sini pas si alias si Latel pergi, Pak Nopal di sini dalam hatinya dia ngomong, saya harus memanfaatkan si alias si Latel supaya bisa memantau terus para buana, kata batinnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga langsung menyusul si alias si Latel. Lalu si alias si Latel juga di sini dipanggil oleh Pak Nopal, dan si alias si Latel juga dia berhenti dan dia juga ngomong kepada Pak Nopal, ada apa Pak Nopal, kata si alias si Latel kepada Pak Nopal. Lalu sini Pak Nopal juga ngomong kepada si alias si Latel, karena pekerjaan kamu bagus, saya akan mengasih mobil untuk kemana-mana untuk kamu, kata Pak Nopal sambil mengasihkan kunci mobil kepada si alias si Latel. Lalu si alias Latel juga dia sudah dikasih kunci mobil, dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Nopal untuk menuju ke kantor polisi. Lalu pas si alias Latel sudah pergi, di sini si Kelvin alias si Wilson dia ngomong kepada Pak Nopal. Lalu terlihat Pak Nopal juga dia menjelaskan semuanya kepada si Kelvin. Si Kelvin juga sangat senang dengan taktiknya Pak Nopal kepada si alias si Latel. Lalu di sisi lain di kantor polisi di sini para buana disuruh mengganti pakaian sama pakaian tahanan. Di sini juga para buana sebelum dia ngambil pakaian itu dia ngomong dalam batinnya, ini gara-gara Fajar saya masuk penjara, tunggu pembalasan saya, kata batinnya si Nurus Tunjung para buana. Lalu para buana juga langsung mengambil baju tahanan dan dia juga langsung mengganti baju itu. Lalu para buana juga langsung dimasukkan ke sel tahanan. Lalu keesok harinya di sini datanglah polisi, dia juga semua tahanan juga disuruh keluar untuk kerja bakti. Lalu semua juga tahanan juga dikeluarkan. Pas dikeluarkan yang di sini terlihat teman-teman penderitaannya para buana. Di sini dia akan mengerjain para buana. Terlihat para buana juga disuruh membersihkan toilet. Terlihat para buana juga di sini mabok, dia utar-ugar karena mabuk toilet. Di sini temannya sependeritanya dia akan menjahili para buana. Hampir-hampiran para buana juga ditotok karena kakinya nyoledat di WC. Di sini juga para buana juga dia sangat marah ke teman sependeritanya. Di sini juga terjadilah silih jenggut antara para buana sama teman sependeritanya. Di sini juga para buana juga langsung ditampar oleh sependeritanya yang sama-sama napi. Di sini juga para buana juga sampai ngabang kiung ditampar oleh temannya yang sependeritaan di tahanan. Lalu para buana juga langsung nyuksruk, dia sangat kesakitan karena ditampar oleh orang ini. Lalu orang ini juga dia ngomong kepada para buana, kamu jangan sok-sokan di penjara, kata orang ini kepada para buana. Lalu terlihat di sisi lain istrinya pengacara dia akan pergi ke kantor, tiba-tiba datanglah Dewa sama Nana. Dewa sama Nana juga di sini ngomong kepada istrinya pengacara, dia mohon supaya mencabut tuntutannya supaya mamanya bebas. Tapi di sini istrinya pengacara, saya tidak akan mencabut tuntutan saya, kata istrinya pengacara kepada
Dewa. Dewa juga ngomong lagi kepada istrinya pengacara, pokoknya berapapun saya akan bayar, kata Dewa kepada istri pengacara supaya mencabut tuntutannya. Di sini bukannya istrinya pengacara bukannya dia mau, malah dia sangat geram kepada Dewa. Berarti semua bisa diselesaikan sama uang. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya, kata istrinya pengacara sambil meninggalkan Dewa sama Nana. Dia juga langsung masuk ke mobil untuk pergi ke kantor. Lalu terlihat Dewa juga dia berteriak-teriak memanggil istrinya pengacara supaya dia mencabut tuntutannya. Tapi di sini Nana dia menenangkan Dewa. Tiba-tiba datanglah hujan. Di sini juga Dewa sama Nana juga dia mencari tempat teduh untuk teduh karena Junior takut kehujanan. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia si Latel yang membawa mobil. Tiba-tiba dia ketimpa hujan dan di sini juga dia mau menuju ke kantor polisi untuk membesuk para buana. Tapi dengan naasnya si Alia si Latel dia mengalami kecelakaan. Dia juga menabrak tiang listrik dan tiang listrik itu juga jatuh ke gedung tahanan. Di sini juga polisi juga dia mengontrol bahwa gedungnya ketimpa tiang listrik dan di sini juga polisi juga akan mencari tahu kenapa tiang listrik bisa rubuh. Di sini juga polisi juga langsung keluar untuk mencari tahu apa penyebabnya. Lalu di sisi lain terlihat si Alia si Latel dia yang sudah sadar dari pingsannya karena dia mau nabrak tiang listrik. Dia juga melihat tiang listrik jatuh ke gedung tahanan. Di sini juga dia cepat-cepat keluar dari mobil itu karena api sudah menjalar gede. Dia juga langsung lari dan meninggalkan mobil yang dikendarainya karena dia takut ketahuan sama polisi. Di sini si Alia Siater juga dia sudah pergi dari mobil dia juga langsung pergi menuju ke kantor polisi untuk membesuk para buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati sawedat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.